Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bertemu dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersum Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita Hmm, tentu saja update-nya masih bersinggungan dengan peristiwa yang ada di Jogja dan Solo ya Mas Solo Irsu. ya, hari ini di Solo mulainya ya. Ini karena kita tappingnya pagi-pagi banget, mereka belum belum datang ke rumahnya Pak Jokowi ya. Ini perlu tunggu waktu dan Mhm. tapi saya tahu saya kemarin kontak-kontak dengan mereka semua katanya mereka sudah mulai geser dari Jogja ke Solo gitu ya dan ini Betul. diperkirakan sangat ramai dan saya kira ini polisi juga mesti bersiaga lebih serius karena kemarin itu secara mengejutkan datang Hercules ya. Hercules ini kalau dulu dikenal sebagai pentolan Tanah Abang begitu ya Mbak Agi ya. Dan sekarang Mhm. dia punya organisasi namanya Grip Jaya itu besar banget loh sekarang bahkan saya membaca kemarin tidak lama setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden mereka katanya melakukan pembaretan katanya istilahnya begitu ya ribuan orang sampai 25.000 kalau tidak salah nyebutnya begitu dan katanya untuk mengawal pemerintahnya Pak Prabowo katanya seperti itu padahal Pak Prabowo sendiri sempat membantah lah bahwa kalau dia meskipun dia punya hubungan yang cukup panjang dengan Mhm. Hercules ya Mhm. di Timur Timur gitu tapi sempat membantah kan kalau soal kemudian dia melindungi preman kan gitu ya Pak Prabowo tapi kalau Hercules itu datangnya sehari menjelang unjuk rasa atau bukan unjuk rasa ya, menjelang rombongan mendatangi rumahnya Pak Jokowi dan kemudian juga menyinggung soal ijazah ya ini sih kalau dalam politik kita menyebut ini bukan sebuah kebetulan gitu ya Mbak Agi ya. Ya, betul. Ya, betul sekali. Bahkan kemudian ada pertanyaan, apakah ini Pak Prabowo terlihat cool ya, tidak Mm, memberikan komentar. mm, Pemerintah di sekeliling Pak Prabowo juga tidak memberikan opini begitu mm, terhadap dinamika yang terjadi di Jogja maupun di Solo. mm, Tapi dengan datangnya Hercules pada mm, last minute, detik-detik terakhir sehari sebelum kedatangan para tokoh aktivis ini ke rumah Pak Jokowi, tentu saja orang kemudian bertanya-tanya, apakah ini murni dari organisasi tersebut, ataukah ada peran Pak Prabowo di baliknya begitu? mm, Mengingat Grip Jaya ini sebelumnya juga mencantumkan nama Pak Prabowo sebagai Dewan Pembina dari organisasi tersebut. mm, Tapi belakangan kemudian dikatakan sudah tidak lagi, berarti memang pernah ya sebelumnya mm, begitu. Dan kemudian kalau seandainya kita melihat jejak dari Hercules ini, pada tahun 2023, Hercules ini memang mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Pak Prabowo, mereka akan selalu mendampingi, akan selalu mendukung Pak Prabowo. Dan kita tahu Hercules sendiri dulu sebelum ada Grip Jaya, kita mendengar belakangan ini nama Grip Jaya, saya pun juga penasaran kapan ya ini adanya. Tapi kan dia sudah memiliki organisasi sendiri, dulu dikenal sebagai Preman Tanah Abang, begitu Mas Hersu ya. Yang kita tahulah dulu, kalau yang namanya ormas seperti ini, kan banyak sekali kegaduhan di bawah ya, mm, seperti mm, misalnya dengan apa terjadi pernah terjadi bentrokan dengan organisasi K Bersaudara itu yang dari Maluku mm. kalau tidak salah ya, John K apa dan sebagainya begitu. Belakangan ini bentrokannya itu adalah dengan pemuda Pancasila begitu di Ya, Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah mm, dan sebagainya. mm, Jadi memang eh, Hercules ini tahun 2023 menghadapi tahun 2024 yaitu saat Pilpres, dia pun mengatakan ketika itu belum ada pendamping Pak Prabowo ya, tapi mereka semua kan sudah yakin Pak Prabowo pasti berkontestasi lagi dalam Pilpres. mm, Sehingga dia mengatakan mau pendampingnya itu Pak Mahfud, mau penggantinya siapapun begitu. Ketika itu belum muncul nama Gibran. Gibran kan baru kemudian ada kasus di MK itu baru namanya kemudian muncul. mm, Dan dia mengatakan bahwa hidup mati lah begitu akan mendampingi atau mendukung Pak Prabowo. Nah, ketika kemudian muncul nama Gibran pun dia pun mengatakan ya oke langsung menerima dan tetap mendukung 02 yaitu Prabowo Gibran. Nah, kalau seandainya itu kontestasi sudah selesai, tapi kemudian dia pun juga mendukung Pak Jokowi kan. ya, betul. Eh, Padahal pada Pilpres sebelum-sebelumnya tahun 2020, 2004, 2014 dan juga 2019 selalu mendukung Pak Prabowo Ya, kan begitu. Karena dukungannya pada pada Pak Prabowo, Pak Jokowi ketika akhirnya Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet kan setelah Pak betul, Prabowo itu naik. betul. Jadi Ya. apapun langkah Pak Prabowo, dia selalu mendukung begitu ya. Ya. Dan saya kira ini sebenarnya sangat disayangkan dia karena bagaimanapun latar belakang dia
seperti itu dan kemudian kok sehari sebelum kedatangan para aktivis ini datang ke Solo dan yang juga saya kira bukan hanya ini yang kemarin kita juga agak terkejut itu adalah ketika Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Muspida Provinsi Jatim ya itu Muspida itu artinya Kapolda dan kemudian Pangdam kesowan ke Pak Jokowi dan yang saya terkejut katanya mendiskusikan soal dampak perang dagang Trump dengan dengan Indonesia untuk bagi Provinsi Jawa Timur. Ini apa maksudnya begitu ya? Kan kalau kayak soal begitu dia mestinya komandannya ya Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang sedang mengirim utusan untuk melakukan negosiasi. Dia tunggu saja apa hasil dari tim negosiasi dan kemudian apa instruksinya Pak Prabowo itu yang harus dilakukan oleh Pemda. Ini aneh karena menurut saya karena ini apa ini menjadi orang kemudian kait-kaitkan ini apa ya sebenarnya yang terjadi dengan pemerintahan itu kemarin ada dua orang menteri datang ke Pak Jokowi juga dia menyatakan bahwa terbuka bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya. Bahkan ya kan Mm-mm. seperti itu ya, Trenggono menyatakan seperti itu. Menteri Gunadi Sadikin juga menyatakan bos saya dan dia menyebutnya Pak Jokowi itu masih presiden, Bapak Presiden dan Ibu sehat. Itu kan menyatakan seperti itu. Ini menurut saya bahaya Pak Prabowo kalau dikelilingi orang-orang seperti ini dan sekarang ini ada Hercules dan bagaimanapun meskipun menyatakan Pak Prabowo sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Grip dan sebagainya, asosiasi orang terhadap Hercules dengan Pak Prabowo itu kan sangat kental. Ini saya lagi berpikir ya, ini apa yang terjadi ya kok Pak Prabowo seperti marwahnya itu digerogoti oleh orang-orang yang jadi bawahannya sendiri. Dan kalau kita kaitannya dengan Khofifah kan ini jelas ini Jokower banget ya. Khofifah itu sejak dulu itu Mm-mm. Sangat. pendukungnya Pak Jokowi dan kemudian Rudi Saladin itu Pangdam tadi ini Pangdam termuda. Sekarang mungkin nggak termuda lagi atau yang masih termuda ya. Katanya dia termuda. Itu kan juga bekas ajudannya Pak Jokowi gitu loh. Mhm. Eh eh, ini situasinya menurut saya agak agak mengkhawatirkan Mbak situasinya. Nggak boleh dong ya seperti itu. Mestinya Pak Jokowi itu mengerem menahan diri. Kalau toh katakanlah ada orang-orang itu ingin datang ke dia, mestinya Pak Jokowi membatasi itu seperti Pak SBY kan sebenarnya udah nyindir kemarin bicara bahwa Betul. setelah saya tidak jadi Sebagai. presiden, saya Mm-mm. membatasi untuk bicara pada publik. Mm-mm. Ini kan marwahnya Pak Prabowo itu kan harus dijaga betul dalam situasi seperti itu. Kan gini Mbak Agi ya, gitu ya. Iya, saya juga terkejut ya. Apalagi kedatangannya ini menjelang para tokoh atau aktivis itu Betul. yang Mm-mm. datang ke rumah Pak Jokowi. Ini ada apa? Apakah ini memperlihatkan bahwa semacam apa ya pernyataan kepada Cywar para atau ya cywar ya, sekali ya. Mm-mm. betul, Mm. bahwa ini loh di tingkat bawah masih banyak yang mendukung Pak Jokowi dan kita tahu eh, nama Khofifah ini kan saat ini karena dia menjadi gubernur 2 kali Mm. dan dia menjadi wajah lah dari Jawa Timur, wajah pemerintahan begitu. Dan untuk memperlihatkan kepada orang bahwa rakyat di bawah, apalagi Jawa Timur juga salah satu provinsi dengan penduduk terbesar gitu kan, Setelah Jawa memenangkan. Barat ya. Ya. Mm. Iya, betul. Memenangkan Jokowi 2 kali. Dan terakhir, bukan memenangkan Prabowo, tapi memenangkan orang yang dipilih oleh Jokowi. Dan ada anak Jokowi di situ. Kita Ya. jadinya akan memperlihatkan itu. Artinya, kalau seandainya pun ada capres yang lain yang bukan Prabowo, dan kemudian itu didukung Jokowi pun, pasti akan dimenangkan. Begitu, akan di tingkat bawah akan berusaha dimenangkan. Nah, ini menjadi perhatian. Kalau seandainya Kofifah mungkin bertemunya berdekatan dengan Lebaran yang lalu, begitu bersama dengan para menteri apa, para tokoh gubernur lain seperti Lutfi yang sowan pada hari pertama Lebaran dan sebagainya, mungkin orang melihatnya sebagai sowan saja. Tapi kalau ini kan apalagi Prabowo ketika itu terjadi menjelang kedatangan ke Indonesia begitu Nah, dan udah kembali ya Pak Prabowo kemarin udah sudah kembali. kembali, Hmm. sudah kembali kemarin bahkan sudah ada kegiatan Hmm. dan kita melihatnya apa ya dampak perang ini terhadap Jawa Timur pasti ada di semua provinsi juga ada. Iya. Tapi kalau secara langsung begitu Mas Hersu, ini kan berbeda dengan Cina yang walaupun masih terjadi negosiasi antara Trump yang sekarang memberlakukan 145% dengan Xi Jinping begitu yang sekarang memberlakukan 125% tarif. Ini berbeda begitu. Apa sih produk-produk Amerika yang kemudian diproduksi di Jawa Timur yang begitu berhubungan langsung, yang sangat signifikan sehingga harus
didiskusikan Konsultasi, dengan ya konsultasi konsultasi kepada dengan Pak. membawa Ya, semua jajarannya, ya, ya ya. itu kan udah seperti membawa pasukan lah Khofifah Iya, ini. iya, iya, iya. Dan Kalau iya, Muswida itu kan representasi dari seluruh kekuatan, Mbak, di situ ada. keseluruhan. Saya tidak tahu Betul. yang saya baca, saya nggak membaca apakah termasuk Kejati dan sebagainya. Dan saya juga penasaran, apakah pada waktu open house di Istana kemarin pada Pak Anu, mereka-mereka ini juga termasuk yang hadir ke sana soal ke Pak Prabowo. Dari situ saya belum, soalnya kan terlalu banyak tokoh pada waktu itu ya. Saya nggak membaca apakah Ibu Khofifah ini bersama dengan Muswida Jatim. Muswida itu kan kalau nggak salah itu apa ya? Visi Muswida itu adalah di sana pimpinannya itu gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati dan kepala pengadilan tinggi ya biasanya kalau nggak salah seperti itu ya Pak ya lengkapnya ya. Iya, lengkapnya karena unsur penegak hukum, Hmm. unsur pemerintahan, terus unsur keamanan, kepolisian dan sebagainya ada di dalam Muspida itu begitu. Artinya ya lengkap mereka sowan kepada Pak Jokowi kemarin memperlihatkan yaitu tadi dari bawah begitu dukungan masih sangat kuat begitu. Karena memang dari bawah pun kan sebetulnya dukungan dulu yang mendukung Pak Jokowi itu sekarang kan sudah apalagi kalau lihat di medsos ya itu Ya, ya. tampak sekali orang balik badan. Orang sekarang banyak sekali yang memunggungi Pak Jokowi. Bahkan orang-orang yang memiliki nama di masyarakat daerah masing-masing Hmm. begitu sekarang itu sudah tidak tidak berapa ya tidak interest lagi atau bahkan mereka berusaha menahan diri begitu. Walaupun kalau di media sosial masih bisa ya misalnya memakai nama-nama samaran begitu. Tapi secara mereka berkata-kata orang-orang LSM apa misalnya yang dulu sangat-sangat mendukung Pak Jokowi, sekarang memilih diam. Banyak sekali yang memilih diam kan Mas Hersul begitu. Hmm. Takut diledek, takut diolok-olok seperti itu. Nah, kalau soal Khofifah ini kita juga melihat bagaimana hubungan Khofifah dengan Pak Luhut. Ini kan bisa dikatakan Ya, sebagai ya, 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 betul. kalau dulu kita mengatakan Khofifah apa anak buah Pak Luhut begitu. Ya, waktu Sangat tim dekat. Begawan ya, itu mulai tim Begawan yang kantornya di Wisma Bakri Betul. 2 ya. Khofifah juga ada di situ. Betul, betul. Ya. Dulu kan Pak Luhut belum punya Hmm. eh, kantor sendiri sehingga Ya, dipinjami kantor oleh Abu Rizal Bakri begitu ya. ya. Ya, dan belum seperti sekarang juga Pak Luhutnya begitu. Dan Nah, Pak ketika Mahfud itu juga waktu itu sebenarnya ada di situ juga loh, Pak Mahfud MD. Tapi iya, iya. sikapnya beda ya, tapi Pak Mahfud ya. Betul. Hmm. Kalau Pak Mahfud karena memang kedekatan mereka dengan sejak Gus Dur ya ini Hmm. sebetulnya. Pak Mahfud, Oh. Hmm. iya, Gus Dur dekat Pak Mahfud, terus kemudian Gus Dur dekat dengan Luhut, meminta Luhut menjadi menterinya apa dan sebagainya, dan Khofifah tentu saja Ya, ya, begitu. ya. Hmm. Jadi kalau kita sebagai wartawan tahu bagaimana Hmm. Khofifah ini sering bertemu dengan Pak Luhut, dan itu Ya, terus berlanjut sampai dengan hmm. ketika Khofifah sempat menjadi Menteri Sosial ya kalau tidak Ya, salahnya. ya, 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 ya. Menteri Sosialnya Pak Jokowi apa dan sebagainya. Jadi apakah karena ini salah satu bentuk cara dari Luhut begitu untuk kemudian ayo Atau dukung Jokowi ya, begitu kan? atau ada juga Mbak kan ini kelihatannya kasus bantuan dari Pemprov ke DPRD itu sekarang kan ubrak-ubrak lagi oleh KPK gitu loh. Yang kemarin Iya iya. ya, ya termasuk Betul. bahkan rumah pribadinya Pak Lanyala Mataliti juga digeledah Jadi oleh geledah. KPK. Apa ada kaitannya dengan itu gitu? Karena pada waktu itu orang juga mengkaitkan dukungannya Khofifah kepada 02 itu pada waktu dia nggak lama setelah kasus itu juga ya rame-rame kasus itu setelah Wakil Ketua DPRD itu Iya. ditetapkan jadi tersangka juga kalau tidak salah seperti itu ya. Saya salah, mudah-mudahan saya nggak salah ingat itu. Iya kan kantornya Khofifah dan juga kantornya Wakil Emil, Gubernur Emil Dardak. Emir Dardak Hmm, itu kan hmm, juga sempat digeledah kan Mas hmm. Hersu. Ya, ya. Terus kemudian juga dibawa berapa koper begitu Hmm, hmm. sebagai barang bukti dari kantor tersebut. Kemudian itu rame tapi ya mereka tidak ada kelanjutannya sampai dengan saat ini begitu ya. Oke, ya. Kita tahu bagaimana kedekatan Khofifah dengan Pak Jokowi, kedekatan Ya. dengan Luhut apa dan sebagainya pada pemerintahan Jokowi sebelumnya dan kemudian ya sekarang juga itu kembali dipersoalkan, kembali berlanjut nih Hmm. dipertanyakan sepertinya Pak Prabowo ingin memperlihatkan begitu banyak kan apa namanya orang berpendapat tentang bagaimana tidak independennya KPK begitu dan sepertinya Pak Prabowo ingin membiarkan bahwa KPK terlihat independen begitu. Tapi iya itu menjadi sandera lah ini menjadi sandera bagi Khofifah begitu. Jadi Ya. kalau ya istilahnya Pak Jokowi masih aman, maka orang-orang yang ada di bawahnya yang pada punya Hmm, sandera ini hmm. begitu kan
diharapkan masih aman juga bersama dengan Ya, ya, bosnya. ya, ya, ya. Makanya tapi saya pikir mereka ini nggak sensitif gitu ya, Ya, atau ada yang nyebutnya keceplosan. Kalau kalau yang ya. kemarin yang ngomongnya ngomongnya apa si Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin mungkin keceplosan katanya nyebutnya begitu. Tapi mereka datang ke sana itu kan pasti nggak keceplosan dong. Masa tiba-tiba nyeplos datang sampai Solo? Pasti kan mereka dengan sangat sadar dan mereka itu datangnya ketika Pak Prabowo sedang ada di luar negeri. Dan ketika Pak Prabowo itu ada di luar negeri kan acting presidennya itu adalah wakil presiden. Gitu kan Mbak Agi, makanya kemudian banyak Betul. wartawan di netizen nyebutnya ini betul-betul presiden shift 1, shift 2. Saya jujur prihatin, tapi saya nggak mau ngomong kasihan ya nanti terlalu dia mau belagu ya dengan situasinya Pak Prabowo kalau lihat seperti ini gimana gitu. Dalam situasi ini kan beliau itu harusnya melakukan konsolidasi, jadi Mhm. seluruh elemen di bawah kendalinya beliau. Tapi kemudian Mhm. ada matahari kembar gitu yang terus Iya. membayang-bayangi itu dan kemudian diperburuk oleh para bawahannya Pak Prabowo sendiri yang masih sowan dan tadi itu loh alasannya itu Hmm. kok kalau Budi Gunadi tadi itu jelas dan Trenggono menyatakan bahwa Pak Jokowi masih bos saya artinya dia punya dua bos dong ya bosnya secara formal kan Pak apa de jure itu kan Mhm. Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Sementara kemudian kalau Khofifah ini ngapain sih mesti dia diskusi soal dampak perang dagang Trump dengan Pak Jokowi itu maksudnya apa gitu loh. Iya, iya. Bahkan ini juga soal matahari kembar itu isu matahari kembar bagaimana eh, mantan kabinet Pak Jokowi yang sebetulnya sudah bubar itu masih terus berduyun-duyun Hmm, datang ke Solo begitu eh, menggerogoti marwah dari eksistensi Pak Prabowo. hmm, Nah, ini bahkan sampai Kofifah pun ketika banyak isu matahari kembar itu sampai mengatakan bahwa presiden saat ini Prabowo begitu ya menegaskan bahwa presiden saat ini Prabowo. hmm. Saya rasa ini juga kalau kali ini suaranya Kofifah adalah suara juga dari Ibu Mega. Saya rasakan begitu ya. Dan ini memang ini ya Mas Sersu apa yang Sorry, terjadi. maksudnya gimana? Suaranya Khofifah, suara Ibu Mega. Maksudnya, Bukan, suaranya Puan adalah suaranya Ibu Mega ketika dia oh mengatakan Khofifah, bukan Khofifah presiden. Puan ya. Oh, Puan, Puan, bukan suara Khofifah ya. Puan. Maaf Ya, tadi ya, saya bilang ya, Kofifah ya. ya, ya. Jadi ketika ada matahari kembar, Puan ini mengatakan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo. Saya rasa kali ini adalah suara dari Ibu Mega juga, suara dari Iya, PDIP yang ya, ya. menegaskan bahwa itu sudah berlalu begitu. Ini yang sekarang ini presiden kita adalah Pak Prabowo sampai ditegaskan seperti itu begitu. Jadi iya memang dinamika di dalam pemerintahan ini di balik itu sepertinya seru ya Mas Heru, Yes, ya. bukan sesuatu yang tenang. Seharusnya menghadapi saat ini, situasi saat ini, bahkan untuk membayar utang yang jatuh tempo pada bulan Juni, ini kan mulai sekarang ini pemerintah sudah betul-betul ancang-ancang utangnya tuh Ya. yang harus dibayar Kan itu Ibu ratusan triliun dan gitu. Ibu Sri Mulyani kan baru menyatakan baru menarik lagi utang sampai 250 triliun kan? 250 triliun begitu dan kita tahu dari sejak Pak Jokowi pun utang yang ditarik itu sebetulnya adalah untuk membayar bunga. Jadi pokoknya itu belum belum tersentuh. Hmm, Jadi ini situasi gawat, hmm, situasi darurat dari segi ekonomi begitu ya. hmm, Seharusnya di dalam itu kompak, di dalam itu nyaman, tidak ada pembelahan begitu. hmm, Tidak ada saling mencurigai ini orangnya Pak Prabowo atau orangnya masih orangnya Pak Jokowi hmm, ataukah yang sebelumnya ketika kabinet dibentuk Pak Prabowo masih menjadi titipan orang Jokowi tapi sekarang sudah betul-betul bekerja untuk Pak Prabowo kan akhirnya hmm. eh, kalau saya membayangkan di dalam pun juga tidak kompak Mas Hersu apalagi kemudian kita dari luar melihatnya gitu situasi ini tidak menguntungkan beda sekali dengan yang terjadi di Cina misalnya. Hmm. Mereka betul-betul kompak ketika yang di atasnya itu bernegosiasi seperti yang dilakukan Kofifah itu ya di atas negosiasi di bawahnya pemerintahannya bahkan rakyatnya ya tidak seperti Khofifah. Mereka Ya, mendukung bahkan sekarang barang-barang dari Amerika yang kemudian diproduksi di Cina itu kan betul-betul diobrak-abrik hmm. rahasianya begitu. Ya, ya, Jadi ya, ya. barang-barang misalnya yang dipakai oleh barang-barang yang dipakai oleh siapa selfie misalnya Oh, yang oh, seharga oh, tas lima tas ratus branded gitu ya, tas branded branded itu tas-tas ya. branded Hmm, terutama Mas Ersu yang hmm, hmm, diobrak-abrik karena itu hmm. memang komoditi yang menguntungkan besar sekali. Begitu eh, Cinanya mengklaim bahwa sebagian barang-barang mewah yang kalian pakai yang harganya misalnya 570 eh,
juta itu begitu, itu kami yang bikin. Bahkan sampai kemudian di video bagaimana cara menjahitnya, bagaimana menjahit tangan bisa serapi itu, menjahit mesin apa dan sebagainya, tekniknya. Dan mereka katakan ini biaya produksinya hanya 27 juta kalau dikurskan dalam rupiah. Ya, artinya kalau seandainya kemudian Cina mau mereka membuat duplikat itu dan kemudian menjual murah ke pasaran, itu sudah hancur itu industri itu Mas Hersu karena Ya. mereka menjual berdasarkan image. Nah, Belum ini lagi kalau ini ya, belum lagi petani, Mbak. Petani ya Amerika juga lagi babak belur, terutama kedelai. Kedelai betul. itu kan paling besar impor dari Cina Mm, itu dari Amerika gitu. Sekarang mereka udah dari Amerika. mengalihkan pembeliannya ke Brazil dan ke Argentina. Ini kan yang terbesar kan Betul. Brazil, kemudian nomor dua Amerika dan ketiga Argentina. Argentina. Ya jadi dengan senang hati gitu ya, tafadol kalau orang Arab bilangnya begitu kalau mau perang dan sekarang pengusaha-pengusaha udah mulai menggugat Trump kan yang terjadi seperti itu. Harusnya kompak seperti itu gitu loh ya di dalam juga. Ya, harusnya negara tuh kompak seperti itu mendukung dan apa terlihat betul dukungan dari bawah dari kabinet dari para gubernur dari bupati misalnya mendukung kompak apa yang dilakukan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini Airlangga sudah ke Amerika begitu ya. Eh, jadi apa yang terjadi saat ini fenomena saat ini tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo begitu dan kemudian langkah Hercules ini apakah walaupun sudah dikatakan Pak Prabowo tidak menjadi pembina dari GRIP begitu, eh, tapi orang tetap tahu bahwa Hercules ini kedekatannya dengan Pak Prabowo tidak pernah surut begitu. Nah, ini apakah ada upaya dari Pak Prabowo ataukah memang permintaan dari Jokowi ataukah inisiatif dari Hercules itu sendiri begitu ya? Dan yang namanya ormas main politik seperti ini, Mas Ersu, ini berbahaya ya. Karena nanti orang yang berbeda pilihan politik dengan ormas itu menjadi, apalagi kita ormasnya ini memang, contohnya, ini contoh saja, di Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu kan sudah mengatakan bahwa ormas tidak boleh mengatur seolah-olah memiliki otoritas tersendiri di Jawa Barat. Jadi tidak boleh misalnya melakukan kutipan, melakukan apa dan sebagainya begitu. Dan ini kan ditentang betul dengan anggota salah satunya dari GRIP ini yang terang-terangan gitu ingin bertemu dengan Deddy Mulyadi apa dan sebagainya dan kebetulan anggota dari GRIP ini adalah seorang pengusaha. Nah, saya pun heran begitu karena GRIP ini mendukung Pak Prabowo dan Deddy Mulyadi ini adalah Gerindra. Iya. Ya, dan dia juga kesayangan Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo pidato, mana, mana Deddy Mulyadi, ketika dia berdiri di belakang, bukan di depan, lah, kok di belakang, kok ini, kayak dan sebagainya. Artinya dia berharap betul, tentu saja Pak Prabowo ini akan berkontestasi pada 2029 dan Jawa Barat ini betul-betul digarap oleh Deddy Mulyadi. Selain memang sosok Iya. Deddy Mulyadi ini populer, tapi memang ini orang seperti kalau saya perhatikan seperti orang yang energinya tidak terbatas. Gerakannya mungkin karena dia berasal dari golongan apa tadinya dia menyebut diri sendiri sebagai orang miskin yang selalu berada di lapangan dari sejak kecil jualan ini jualan itu dan ketika menjadi Bupati Purwakarta pun mengurusinya kalau karena saya sering memperhatikan channel-channel orang-orang yang ada di pemerintahan maupun orang-orang yang populer lah begitu yang masuk ke dalam ranah politik. Saya melihat channelnya itu memang berhasil Mas Hersu Oh sangat. memikat hati dengan semua yang dia lakukan. Dia juga menggunakan uang pribadinya sendiri lewat penggilingan padinya, lewat sawahnya, usaha-usahanya itu untuk diberikan kepada rakyat begitu. Jadi ini panjang kalau diomongin ya, sehingga mantan istrinya kalah di Purwakarta Nah, karena orang kita Purwakarta nggak akan kemudian bicarakan dia terlalu nggak panjang. akan masuk Ya, ke kita situ fokus begitu. ke ini ya. Tapi artinya bahwa Deddy Mulyadi ini adalah orang Gerindra dan kemudian berhadapan dengan ormas, kita bisa melihat oh dinamikanya seperti itu. Nah, ini Nah, apakah itu dia. inisiatif sendiri Mm. ataukah Pak Prabowo mengetahuinya ini pembelaan Hercules karena dikatakan dia pasang badan gitu hari ini untuk apa namanya gerudukan dari tokoh-tokoh aktivis itu yang akan ke Ya, rumah Pak walaupun Jokowi. bahasa dia jangan cari sensasi lah, kata dia begitu ya. Betul. Ini bukan Mhm, ya. sensasi ya, ini yang perlu dijelaskan kepada ini. Tapi ya kita nggak perlu jelaskan hal itu kepada Hercules. Kita membaca ini sebagai sebuah fenomena-fenomena politik gitu ya, Mbak Agi. Ya, Dan betul. ini saya kira ya orang tafsirnya tidak ada lain ya seperti yang kita sebutkan tadi kedatangan Hercules, kedatangan Mhm. Hovifa Indar Parawansa dan Musfida dari Jawa Ya. Timur, kemudian kedatangan Mhm. menteri-menteri kabinet yang kemudian menyatakan bahwa Pak Jokowi masih bosnya.
bahkan ada yang nyebutnya Bapak Presiden dan Ibu-ibu. Ini kan mengingatkan kita bahwa pendukungnya Pak Jokowi kan selalu menyebutnya itu bukan mantan presiden, tapi Presiden RI ke-7. Kan selalu nyebutnya begitu ya. Sementara kalau Budi Gunadi Sadikin bukan Presiden RI ke-7, Bapak Presiden dan Ibu Presiden. Ya, menyebutnya begitu ya. Betul, Dan dia mungkin akan betul. berdalih kan, kalau di Amerika biasa, mungkin dia akan nyebut gitu. Semua yang bekas presiden disebut Bapak Presiden. Di Indonesia nggak ada tradisi semacam itu gitu ya. Iya, tidak ada yang seperti itu dan di Indonesia itu penuh dengan tepos seliro. Hmm. Kalau seandainya mengatakan seperti itu takut menyinggung Iya. apa pemerintahan Nah, yang itu dia. Nah, sesudahnya. itu yang saya khawatir kok. Ini mereka kelihatannya nggak ada apa sungkan, sungkan apalagi takut, nggak ada Hmm, takut-takutnya gitu loh Mbak Pikir. Dan betul. kita kan jadi ingat juga Trenggono ini kan ketika pembongkaran pagar laut pada waktu itu dia yang menentang kan, yang dia menyatakan itu barang Ya, bukti kenapa dibongkar. Padahal dia tahu bahwa itu adalah perintah dari Presiden Prabowo ke Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, ya. sehingga waktu itu Panglima TNI kemudian menjelaskan bahwa itu memang perintah dari Presiden gitu kepada saya dan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kan ya ini memang betul-betul orang kalau kemudian nyebut matahari kembar seperti yang dikatakan oleh kalau politisi mungkin masih hati-hati seperti Mardhani Alisera dari PKS mengingatkan ya kalau datang ke sana ya itu mestinya apakah udah izin dengan Prabowo kan Pak Prabowo sedang ada Pak Prabowo sedang di luar negeri gitu ya. Kan memang Mhm. harusnya seperti itu gitu. Dia khawatir ada matahari kembar. Saya kira sebenarnya bukan khawatir lagi kalau ini clear ini matahari kembar sekarang dengan datangnya para tokoh-tokoh ini dan termasuk Hercules datang ke sana itu. Iya, itu sangat kelihatan sekali. Apalagi kepada Trenggono yang kita tahu Trenggono ini adalah mantan bendahara ya Bendara pada ya bendara tim kampanyenya ini ya. Mhm. Apa Iya namanya tim dulu ya? kampanye nasional Eh, TKN. Oh Iya, TKN ya ya ya. TKN-nya Pak Prabowo yang kita Yes, tahu ini adalah Pak Jokowi pada tahun 2019 ya. yang kita tahu kemudian ya pada tahun 2024 semua yang dibawa gerbong di TKN yang sebelumnya itu dibawalah begitu di bawahnya Pak Jokowi begitu. Yes. Jadi Tenggono ini memang sepak terjangnya ya kita tahu Mas Hersu ketika Edi Prabowo itu sudah masuk bui begitu ya bermasalah langsung ditunjuklah ini Trenggono dan memang dana untuk apa dana anggaran APBN begitu untuk eh, Kementerian Perikanan dan Kelautan itu tidak terlalu besar Mas Heru. Ini juga sering dipertanyakan kenapa ya kita dengan luas laut yang Bukan ya. sedemikian luas begitu Hmm. ya, Hmm. tapi dia memiliki kewenangan sangat besar loh Mas Heru. Hmm. Jadi kalau seandainya angin saja tidak memiliki KTP, tapi laut ini memiliki sertifikat begitu. Angin nggak punya sertifikat, tapi laut kok anehnya bisa punya sertifikat begitu. Iya, iya. Dan bahkan sekarang kan makin sumir kejadian yang ada di PIK 2 di apa perairan di sekitar sana di Banten. Ini sekarang makin sumir dan masih ada pagar laut di sana dan Yes. Trenggono ini memang sudah kelihatan betul dia sebetulnya tidak menyukai pencabutan pagar-pagar laut itu dan kita tahu itu berhubungan dengan oligarki yang dekat dengan Pak Jokowi begitu. Jadi ini memang menjadi duri dalam daging kalau kita melihat ya Yes. orang-orang ini orang mantannya Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Kasihan sebetulnya Pak Prabowo ini. Hmm. Tapi kalau kita melihat ya, banyak sekali orang mempertanyakan begini, Pak Prabowo kan nggak berani ya strike begitu ke Pak Jokowi. Ya nuansanya memang panjang sekali pemirsa. Di Ya. balik itu pertarungannya, bagaimana Ah, tidak kepolisian sederhana. masih masih Ya. sepertinya melekat kepada Pak Jokowi, memberikan banyak keuntungan pada pejabat-pejabat yang Ya. lalu, yang sekarang masih menjabat dan Dan sebagainya. dan Taipan juga Mbak kan saya berkali-kali ingatkan ketika waktu Pak Muhtar Yadi ada anak dan cucunya datang ke Pak Jokowi kan dia ini sekarang tokoh Mhm. paling senior ya di antara para Taipan yang lain tuh Pak Iya, Muhtar setelah dulu Mhm. kan Lim Sulyong kalau dulu big Betul. bossnya itu Mhm. kan saya kira sekarang yang paling senior di antara itu ya Paling sepuh, ya iya. paling betul Pak Mhm. Muhtar Yadi datang ke Solo itu saya Iya. terkejut juga kok dia datangnya ke Solo ya bukan datang ke tempat Pak Prabowo apakah ini sinyal bahwa sinyal menyatakan bahwa kami masih tetap bersama Anda gitu ya bersama Anda itu artinya nanti bersama Gibran karena cucunya juga diajak kan gitu jadi itu estafeta gitulah gitu kira-kira begitu partneran jadi ini apa ya ini betul-betul memperhatikan. Tapi yang kita concern Mbak justru dengan teman-teman nanti yang akan datang ke Solo ya. Jangan mau dibenturkan, jangan mau Ya. terprovokasi karena kelihatannya itu bisa aja loh. Dan ingat ya Solo ini kota sumbu pendek. Sejarahnya begitu Solo ya. Iya. Dan banyak Mhm. gerakan-gerakan kerusuhan sosial dan sebagainya dimulai dari Solo.
Jangan sampai itu Mm. terjadi ya, jangan sampai mau di apa dibenturkan. Dan kalau itu terjadi dan kemudian muncul konflik sosial dan itu meluas eskalasinya, biasanya dari Solo seperti itu. Ceritanya selalu seperti itu. Solo ini walaupun kota kecil tapi udah sejak zaman dulu tuh, sejak dia belum kemerdekaan juga dulu udah seperti itu kasusnya Solo itu. Jadi hati-hati jangan mau dibenturkan dan aparat mestinya juga menjaga dengan serius ya karena eh, kalau ini kemudian jadi eskalatif dan kemudian dampaknya jadi buruk, ini pemerintahnya Prabowo yang dipertaruhkan. Dan saya kira kita nggak perlu ngajari Pak Prabowo dan timnya pasti paham soal ini, gitu ya Mbak. Iya ya, betul sekali. Tadi menyambung kepada keluarga Lipo begitu yang Hmm. kemudian masih eksistensinya sepertinya masih bersama Pak Jokowi begitu. Ya kita tahu Mas Ersu kelanjutannya belakangan ini bagaimana di bawah pemerintahan Pak Prabowo ternyata kasus Meikarta kan diungkit lagi, Hmm. dijalani lagi, dihajar lagi yaitu dengan apa namanya pemberian ganti rugi kepada mereka yang sudah mengeluarkan uang kepada para pembeli begitu yang jumlahnya sampai ratusan juta bahkan sampai triliunan begitu dan ini di apa dilanjutkan lagi begitu bahwa pihak Lipo itu harus memberikan Ya, ganti rugi karena dan bahkan mungkin relokasi kalau seandainya relokasi pun tetap ada uang tunggu apa sekian 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 itu kan masih bergulir lagi sekarang ya, iya, sempat iya. adem dulu lama di masa Ya, Pak dan Jokowi. saya ingat tuh jadinya waktu di DPR yang paling keras itu adalah politisi Gerindra Andri Rosiade yang pada waktu itu ya. Betul, betul. Ini Iya, iya. ya. Jadi kan dan jangan lupa juga ya Pak Prabowo dalam RPJMN-nya kan banyak proyek-proyek strategis nasional yang kemudian tidak dilanjutkan oleh Pak Prabowo ya Ya. termasuk Rempang, Mm-mm. kemudian juga Mm-mm. BSD dan juga Pantai Indah Kapuk 2. Jadi ya memang kita mesti jujur Pak Prabowo ada banyak orang juga kita juga sering ngomongin dia omon-omon dan sebagainya. Tapi kalau Mhm. dalam soal paradigma ini yang kita mesti ngomongin itu ya Mhm. paradigmanya dia Mhm. memang kerakyatan beda dengan Pak Jokowi yang paradigmanya memang lebih pada pro Mhm. oligarki gitu ya Pak. Iya, kalau kita melihat demikian. Hmm. Tapi karena saking banyak yang semrawutnya, Hmm. begitu, sehingga Ya, kemudian yang cover adalah semrawutnya. Kita pun juga iya diprotes oleh bias teman-teman ini kita. jadinya ya. Banyak yang mengatakan gini, ini Mas Hersu dan Mbak Agi ini sekarang kok makin membela Prabowo, makin enggak, kita menyatakan netral saja apa Netral fakta ya. data yang ada di lapangan dan berdasarkan pengetahuan kita, mungkin banyak juga yang kita tidak tahu, Mas Hersu, tapi berdasarkan pengetahuan kita yang kita tahu itu kita sampaikan kepada pemirsa, walaupun tetap ada beberapa yang kita tidak bisa sampaikan gitu, tapi supaya pemirsa ini bisa menebak bagaimana langkah Prabowo saat ini. Memang tidak bisa langsung meninggalkan Jokowi kalau tapi makin renggang kalau saya lihat sejauh ini begitu makin proyek-proyek Jokowi yang tidak diteruskan dan juga mungkin sebagai protes juga dari Prabowo karena uangnya sudah lu habiskan uangnya sudah kamu habiskan Ya, kamu tidak membuat rencana 5 tahun tapi betul-betul tidak menyisakan uang untuk saya untuk bergerak kan ya, ya. seperti itu saya Oke. bayangkan saya menjadi pemimpin tapi engap gitu nggak bisa Ya, jalan. ya, ya. Oke, sebagai salah satu bukti bahwa kita juga tetap menginginkan dalam kasus Hercules ini ya, karena orang Hmm, kan bagaimana akan asosiasinya dengan Pak Prabowo gitu. Itu kita ingatkan betul. juga loh, Hmm, apakah ini iya. memang atas blessingnya Pak Prabowo atas Hmm, inisiatif pribadi? itu. Kalau atas Iya. inisiatif pribadi dia merugikan Pak Prabowo karena Ya. opini publik itu tidak berpihak gitu. Saya kira itu ya Mbak Iya. Agi ya, kita Betul. Oke. mungkin nggak akan berpanjang lebar. Nanti kita update lagi perkembangan dari Solo ya Mbak Agi. Sampai Hmm, ketemu lagi. Insya Allah tetap semangat, tetap apa ya, tetap buka mata terus ya jaga jangan sampai kemudian gampang terprovokasi karena kita mendengar banyak informasi memang ada upaya-upaya untuk menjadikan situasi itu chaos dan kemudian itu pasti dampaknya pada pemerintahan gitu. Oke, hmm. kami mohon Ya, pamit. kepada teman-teman di Solo juga semangat. Yes, ya. Eh, saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.